Allah itu kan baru ada di abad ke-7, tahun 611 atau 625. Dari Adam udah ada pun nama Allah, Bu. Dari Adam. Hah? Nih saya ceritain nih. Nih, ada di Al-Quran ada. Qurannya Jadi itu sebelum- baru ada tahun berapa? Pertanyaan saya, Qurannya itu ada tahun berapa? Abad keberapa? Abad Di zaman ke-7 atau Muhammad abad ya? berapa itu? Nah, Ya. jadi data Bapak jangan yang data di abad ke-7. Karena Ini, Bu. ya itu pasti dari kalian. Ada nggak Oh. data yang bukan di abad ke-7 yang mengatakan bahwa Adam itu menyembah Allah? Data abad 5 lah, abad 5. Ada nggak? Kalau gitu-gitu mah ahlinya orang sejarah, Bu. Kalau saya nggak Nah sempat. ini makanya kan Cuma- kita bicara fakta Cuma sejarah. begini, ada cerita kan gini, Bun. Kalau saya cerita sepilas kita baca Al-Quran, sejarah perjalanan manusia, kenapa ada manusia di bawah bumi kan pertama gini. Allah kan menciptakan pertama kan kalau nggak salah iblis sama malaikat kalau nggak salah pertamanya. Nah, Allah punya planning bahwa di ciptaan Allah ada surga dan neraka. Waktu itu kan mereka berdua masih ciptaannya si malaikat sama si iblis itu masih di surga kan. Nah, diciptakan lagi si Adam itu sama Hawa. Nah, Jadi Allah udah punya ciptaan pertama rencana. itu ciptaan pertama iblis dan malaikat. Ya, Oh, hari pertama. maksudnya penghuni surga gitu, penghuni surga gitu. Hari pertama iblis dan malaikat. Hari kedua, Hari berikutnya ya itu si Adam dan Hawa. oh Adam dan Hawa hari kedua. Oke. Ya, Hari ketiga? kalau nggak salah itu, Bu. Oke. Mm-mm. Kalau gitu-gitu saya nggak kurang detail, Bu. Tapi poinnya kan gini. Jadi intinya, ketika Allah menciptakan surga dan neraka ya, dan bumi, langit dan seisinya, pasti mereka punya rencana Allah gitu loh, Bu. Nah, rencananya apa? Waktu itu kan baru ada malaikat, iblis sama Adam dan Hawa. Dan neraka ini buat siapa nanti gitu. Ya, Oh, Allah udah oke, punya oke. rencana, mindsetnya udah luar biasa kan. Nah, tapi Allah nggak semena-mena loh. Tahu-tahu kamu masuk neraka tanpa ada perintah dan larangan, tanpa ada undang-undang, tanpa ada firman, kok orang langsung dijorokin masuk ke neraka, nggak adil. Maka disebut Allah itu maha adil dan bijaksana. Itu luar biasa ya Allah. Nah, kita kaitkan dengan logika cara berpikir kita, itu sangat nyambung, Bun. Nah, terus gini. Nah, waktu itu setelah Adam itu diciptakan, disuruhlah malaikat untuk sujud pada si Adam. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang paling taat ya, maka sujudlah si malaikatnya. Nah, ini luar biasanya Allah, mindsetnya luar biasa kan. Dengan keadilannya ada bijaksananya kan gini. Terus disuruhnya si iblis tuh merasa paling hebat, sombong kan dia. Ngapain saya sujud sama si Adam, manusia ciptaan biasa itu di tanah. Lah sombonglah si iblis. Maka sebab itulah iblis itu terusir dari surga. Nah, ini skenario Tuhan jadi ke situ. Inilah bakal jika makhluk manusia di bumi ini itu seperti itu. Maksudnya Oke. dengan sebab Yang itu, nyuruh, pertanyaan saya gini Pak, yang nyuruh iblis sujud sama Adam siapa? ya Allah lah Allah. Loh, Allah yang nyuruh terus mereka disalahkan. Gimana nih Pak? Loh, Dia ini yang disalahkan. nyuruh Allah nih, kita main logika toh. Allah yang nyuruh sujud, nggak mau disujudin. Loh, Ya, bukankah? sujud lah. Oke, pertanyaan saya gini Pak, yang perlu disujudin itu sebenarnya Allah atau Adam? Sujud di situ mungkin suruh hormat, kita nggak tahu sujudnya waktu itu suruh nyembah apa sujud hormat kita nggak tahu. Tapi bahasa Al-Quran sujud gitu. Oke, pertanyaan saya adalah wajar tidak sih ciptaan menyujudin ciptaan? Nah, di situ kuasanya Allah, Bun. Ketika Kuasanya. Allah punya Gimana? gini, Bun. Ketika gini loh, Tuhan Allah itu mutlak kan, apa mau dia bisa gitu loh. Benar nggak? Setuju nggak? Saya Apa ya kemauan Allah itu bisa mau gitu loh. Kun fayakun bahasa kita. Oke. Saya aja manusia, saya bisa makan tai, tapi saya kan mikir hal yang nggak berguna sia-sia, saya nggak akan lakukan. Pertanyaan saya, mungkin nggak Allah melakukan yang sia-sia, suka-sukanya, it's okay lah, dia bisa. Tapi ada nggak sih Allah modelan yang nggak bertanggung jawab gitu? Nah, makanya Allah menciptakan 3 makhluk ini, Bun. Kenapa Allah menciptakan makhluk taat malaikat? Kenapa Allah menciptakan makhluk pembangkang iblis? Mereka punya nafsu, mereka pinter, mereka hebat, tapi mereka sombong. Nah, manusia sama, punya itu juga gitu. Pertanyaan saya tadi ini Pak, iblis diperintahkan syirik dong, mensujuti yang bukan Allah. Ini kan apa? Maksudnya apa gitu? Ngajarin iblis untuk jadi syirik itu kan salah. Allah sendiri mengajarkan
iblis ini untuk sirik dari dirinya sendiri. Ini coba saya beneran gagal paham, agak aneh ya menurut saya. Kalau menurut saya itu bukan disembah, tapi sujud penghormatan gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan sini, sujud menghormati. Gitu. Atas dasar apa Adam itu harus disujudin, dihormati? Ya, sementara waktu itu yang diciptakan duluan, ini kan yang duluan ini kan iblis dan malaikat tadi. Yang terakhir, ya harusnya yang belakangan lah yang menghormati yang duluan dong. Kan logikanya gitu. Nah ini logikanya udah nggak ada. Gitu. Gimana ya? Karena Allah kan punya kuasa, Bun. Allah punya planning kan, itu tadi. Dengan asbab itu tadi buat isi neraka, surga neraka dan dunia kan gitu. Karena kalau mereka itu, kalau Allah semena-mena kan nggak namanya bukan maha adil, maha bijaksana kan gitu. Ada proses. Nah, gini loh, jadi, Pak. Proses ya? Kan Allah itu adil, nggak semena-mena. Nah, kenapa dia semena-mena nyuruh iblis sujud sama Adam? Ini justru yang semena-mena ini. Saya tanya malah Tuhannya nih. Justru yang semena-mena kan gitu tadi. Kalau Tuhan tuh kan boleh apa aja, Bun. Ya, tapi kan nggak bisa semena-mena. Justru yang harusnya kita adili adalah yang semena-mena kan, kata Bapak tadi kan. Nah, berarti yang semena-mena siapa? Ya, kalau versi itu kan Allah kan, versi itu. Bukan, saya nanya. Yang semena-mena siapa? Ada manusia diciptakan, iblis disuruh. Ini semena-mena ini gimana? Jadi gini, Bun. Oke. Setelah ditanya, kenapa saya mesti sujud pada Adam? Ditanya si malaikat sama si iblis. Coba kamu sebutin benda-benda yang di dunia ini, kata dia, benda-benda yang ada di dunia. Nah, malaikat gak sanggup, iblis gak sanggup, makanya kamu jangan sombong gitu. Tuh. Nah, rasanya sedangkan Adam tahu. Emang Adam tahu? Sejarahnya tahu. Nah, makanya kan Adam tahunya dari mana? Adam tahunya dari ayatnya ada. Nah, diajari mereka. Jadi pengetahuan Adam itu dari mana datang? Ya diajari sama Allah lah. Loh, kenapa Allah tidak mengajarin juga iblis dan malaikat? Nah, itu. Berarti di sini yang semena-mena siapa lagi? Ini, Bun, makanya kita kan Allah kan sebenarnya semua udah skenario Allah kan. Cipta langit bumi itu skenario. Yang semena-mena siapa lagi di sini? Ya, mungkin semena-mena karena kita berpaham, kalau menurut saya sih. Iya, jadi makanya. Kenapa Allah menciptakan iblis punya nafsu, ya kan? Kayak kita kan. Kenapa Allah menciptakan malaikat kok bagi makhluk taat? Di situ kita berpikir dong, malaikat gak punya nafsu, mereka nggak pernah buka jahat. Jadi intinya malaikat itu ya sedikit dakwah sama perintah Allah kan gitu. Sedangkan manusia dan iblis itu mereka punya nafsu gitu. Kenapa Allah nggak ngasih nafsu sama malaikat? Ya nggak seru, Bun. Kalau mereka sama nggak seru. Jadi maksudnya oke, kalau nggak seru iya. Artinya Tuhan ini kayak main-main gitu. Bukan. Harus seru-seruan ini maksudnya aku masih nggak paham. Kenapa pengen nanya gini, Bun? Kenapa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Coba Ibu saya jawab. Masalahnya Tuhan itu tidak menciptakan neraka untuk manusia. Terus? Neraka itu untuk malaikat yang memberontak, yang tidak taat kepada Allah. Yaitu iblis. Tapi faktanya banyak manusia yang ngikutin iblis. Makanya masuk neraka. Gitu. Jadi yang saya bilang adalah semua yang diciptakan Tuhan itu tidak untuk binasa. Betul. Ya. Termasuk manusia. Kenapa manusianya ngikutin setan, ngikutin iblis? Ya, iblis ini Bapak tahu nggak siapa? Iblis ya makhluk durhaka. Oke, iblis ini adalah makhluk durhaka yang ingin menjadi seperti Allah. Iblis ini dia di dalam Tauratnya Musa, iblis ini meniru Allah. Nah, makanya iblis ini suka menyebut dirinya Allah, pengen disujudin. Itu dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Mazmur, dalam kitab nabi-nabi, itu semua mengatakan seperti itu. Ya, bahwa iblis ini adalah kaweannya Allah yang benar. Allah yang menciptakan. Makanya kenapa manusia itu jangan pernah ikut sama Allah KW.
Di dalam Taurat Musa kan, Iya. akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir dari perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah lain inilah setan yang meniru menjadi Allah. Ditiru, suka banget dia niru. Kalau Allah bilang A, dia tiru. Jadi ini, tetapi tidak otentik. Makanya Allah KW, Pak. Kalau ditanya, ya, adakah perintah untuk beranak cucu kepada manusia? Allah KW ini nggak bisa jawab. Pertanyaan saya, Pak, di dalam kitabmu ada nggak perintah beranak cuculah dan bertambah banyaklah? Buat siapa itu? Enggak, saya tanya di dalam iman Bapak, ada tidak Tuhan memerintahkan beranak cucu di dalam kitabmu? Maksudnya buat manusia atau buat iblis? Iya, untuk kamu, di dalam imanmu, ada nggak manusia itu diperintahkan Tuhanmu untuk beranak cucu? Maksudnya punya keturunan gitu? Iya. Ada lah. Perintahnya nggak secara langsung gini, Bun, saya pernah dengar. Jadi janganlah kamu takut ketika kamu punya anak banyak gitu. Ada, makanya banyak orang Islam anaknya banyak kan, Bun. Ya karena mungkin mereka baca ayat ini, Bun. Jangan takut. Jangan takut kamu punya anak banyak keturunan gitu loh. Karena rezeki aku yang akan mengatur gitu, Bun. Berarti intinya Ada Allah memang kan ayatnya, Pak. memerintahkan, baca aja nanti ada. Kalau saya suruh ayat-ayat berapa-berapa nggak paham, Bu. Tapi inti apa yang diajarkan Quran, kalau maknanya sedikit-sedikit saya tahu lah, sering baca gitu. Meskipun nggak paham-paham banget, tapi ada perintah seperti itu. Janganlah kamu takut. Itu ada hubungan dengan Fir'aun kalau nggak salah. Gitu. Waktu itu kan mungkin banyak ke anak, jadi mereka takut seolah-olah nggak makan apa gimana gitu. Maka di Islam jawab kan, janganlah kamu takut punya keturunan, sungguhnya aku Allah Maha Pengasih gitu, memberi rezeki gitu. Oke, siap. Ada itu ayatnya seperti itu. Oke, di dalam iman Anda ada nggak menurunkan kitab Taurat? Ada Musa, Jabur, ada Taurat. Bukan. Ada. Tapi ada Allah dikatakan menurunkan kitab Taurat. Ada. Kalau secara itu, kalau di Ada. Islam kan gini, Bu. Ada di Quran Menurut ada. saya Katanya Allah gini. menurunkan Taurat kepada Musa, itu ada. Oke. Memberikan kitab, dia menurunkan memberikan kitab sama lah itu. Iya. Bapak tahu di dalam Taurat Musa itu perintahnya apa aja? Udah saya nggak paham, Bu, gitu-gitu, Bu. Nah, ini yang Minta maaf. Nah, ini tadi yang mau jadi pertanyaan saya adalah, ketika memang Allahmu benar-benar menurunkan Taurat, tahu nggak Allahmu isi Taurat itu apa? Ya, isi ajaran kitab itu nggak lari dari kasih sayang, Bun. Kasih sayang dan tentang Tuhan penciptaan, yang mana yang akan disembah gitu. Ya Allah kan gitu. Paling nggak lebih dari itu. Agar makhluk di dunia ini kan berbuat baik dengan kasih sayang kan. Tujuannya memberikan mereka tentram kan dengan keadaan firman Allah tadi berupa Taurat, Injil maupun Al-Quran. Kenapa? Firman itu kan sebenarnya perkataan Allah kan gitu. Firman lewat Taurat, Injil dan Al-Quran gitu. Nah, kenapa Allah ngasih firman ya? Lewat siapa yang diutus? Ya, dia utusan lah, namanya manusia. Pertanyaan saya, Tuhanmu itu tahu nggak hukum Taurat itu, bukan hukum ya, kitab Taurat itu isinya apa? Tuhanmu tahu nggak? Ya Tuhan pasti tahu lah, Tuhan nggak tahu. Iya, kira-kira apa? Isinya apa? Jadi Bun, kalau inti ajaran semua Alkitab, mau kitab Taurat, mau Injil, mau apapun, atau Al-Quran, atau Yabur, itu intinya ya pasti sembahlah aku. Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali aku. Yang kedua apa? Sifat dan Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayang. Maka di dalam Bible atau Injil kan ada, Yesus itu kan dakwahnya dalam menyebarkan ajarannya buat umatnya itu sifat kasih sayang. Sama Muhammad juga sama Nabi Muhammad, kasih sayang, intinya seperti itu. Oke. Rahman dan Rahim gitu. Oh, yang Rahman dan Rahim itu Muhammad, bukan Allah. Dia itu sifat Allah, Bu. Jadi gini loh. Deh, sedikit gini akan cerita ngomong ada pas pertanyaan seperti itu. Jadi gini, Allah itu mempunyai sifat kan. Allah itu sifatnya wujud, idam, bako, itu Rahman dan Rahim dan sebagainya kan, ada berapa itu yang diyakini, yang kita paham gitu loh. Nah, kenapa sosok Muhammad itu dikatakan manusia pilihan, Rasul utusan Allah? Karena di dalam diri Nabi Muhammad itu ada sifat-sifat percikan Allah, yaitu kasih sayang.
sifat bijaksana, sifat lemah lembut gitu loh. Maka dia Terus di semua dibilang manusia itu juga ada Pak, saya juga ada, Bapak juga ada. Itu udah terlalu biasa. ya, si ibu ketika punya sifat Rahman Rahim, itu sifat-sifat Allah ada dalam diri ibu gitu, melekat. Maka apa? Aku itu sangat dekat. Makanya bilang ada Baitullah itu apa itu? Rumahnya orang mukmin itu hati gitu. Baitullah apa itu bahasanya apa? Jadi intinya Sifat kasih itu ya, Maha Pengasih itu Ar-Rahim ya Pak ya? Ar-Rahim ya? ya betul. Oke, Ar-Rahim itu kalau di sifat manusia ada, berarti Allah sudah sama dengan manusia. Sifat itu kan boleh ditiru. Sifat itu kan jadi yang nggak bisa ditiru sifat Maha Pencipta, kita kan nggak bisa Oke, menilai bumi. berarti ada sifat Nah. Allah yang bisa ditiru manusia. Ya, bisa ada. Oke. Yang nggak boleh Berarti- sombong itu nggak boleh. Berarti Nggak boleh nggak, sombong. berarti nggak laisa kamislihi syai'un. Apa itu? Karena tidak serupa dengannya kan itu kan. Ya, sesuatu itu tidak ada yang bisa menyerupai Allah kan gitu. Laisa kamislihi syai'un. Lah, Iya, mungkin kasih sayangnya itu kita nggak ada berapa ujung kukunya Allah kan. Cuman sifat-sifat itu pun kita bisa melekat pada diri kita masing-masing punya sifat kasih sayang. Contoh, Allah kasih sayang sama kita kan, makanya diutuslah gitu loh, biar orang itu di dunia ini isinya nggak ada berantem, nggak ada bertengkar, nggak ada saling jelek-menjelekan. Kita gitu loh. Kalau kita iya. Nah, paham Lalu tentang ajaran untuk Yesus, apa? Lalu untuk apa Ya. iblis diciptakan? Kalau dia maha kasih gitu kan, adil gitu kan. Terus untuk apalah ada setan, ada iblis? Untuk apalah? ya karena untuk menguji Nggak kita. kan lebih bagus jadi cinta kasih, damai gitu. Kenapa harus dia Gini, kayak main-main gitu? kita pakai logika aja lah. Iya, Pak. Ada orang yang naik kelas ataupun jadi orang, kita nggak ada ujian, tiba-tiba kita dikasih tempat duduk jadi menteri, ya ada prosesnya, kan harus ada proses. Begitu juga dengan Allah, lebih tahu makanya. Sejak semula kan manusia di sorga, Pak. Sejak semula udah naik kelas, diturunkan kelas, dinaikkan kelas lagi. Ini maksudnya kayak mainan kah? Cuman nah ini aku juga udah dari tadi nih kayak semena-mena gitu loh. Coba. Sebenarnya nggak seru bu. Nih dunia ini Berarti, kalau berarti lempeng-lempengan, kita semua ini permainannya Tuhanmu gitu. Wow. ya skenario Tuhan lah, skenario Tuhan. Tapi dengan Saya tanya, kok nggak seru ini maksudnya gimana? Dia mau seru-seruan dengan ciptaannya? Mau Tetap gini, Bu. mempermainkan perasaan manusia, mempermainkan ciptaannya gitu? Gimana ya? kira-kira nih, kalau isinya cuma surga doang dan neraka, seru nggak kira-kira? Loh, tujuan naik kelas itu kan untuk surga doang kan? Tujuannya kan memang untuk surga. Udah diciptakan di surga. Ini Nah. maksudnya apa? Sejak awal kan skenarionya di surga, terus digelendingin, terus diuji-uji, terus balik lagi. Ini maksudnya gimana? Jadi di Al-Quran pun ada tentang gini. Aku menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, gitu. Kecuali ada apa? Terus saling mengenal di antara kamu. Agar siapa? Agar kamu saling mengenal untuk saling menasihati, saling apa memberi atau apa. Nah, siapa di antara kamu yang mulia? Ada orang yang paling bertakwa, gitu. Takwa itu apa? Takwa mereka yang mau menjalankan perintahnya dan mau meninggalkan apa larangannya seperti itu. Nah, ketika orang bertakwa itu, nah makanya mereka itu yang layak masuk surga seperti itu. Tuh. Nah, mosok kita gini loh gini. Mosok tahu-tahu orang dikasih masuk surga, dikasih duit banyak dari kedudukan, tanpa ada proses perjuangan kan nggak logis gitu loh. Oke, Gitu, pertanyaan maksud saya saya. gini Pak. Pertanyaan saya gini, Ya. apakah manusia ketika diciptakan itu jahat atau baik sejak semula? Ya sebelum ada iblis baik semua bu. Kenapa? Makanya ada digoda gitu. Berarti gini Ya. Pak. Oke, sejak semula manusia diciptakan baik toh. Betul. Baik. Berarti Betul. ketika manusia baik, sebenarnya dia pada hakikatnya untuk apa dikasih reward kalau dia menjalankan hakikatnya sebagai manusia? Untuk apa dikasih naik kelas, dikasih sorga? Karena memang baik itu kondisi awal manusia. Apa? Ya. Sama Kalau seperti gelas bersih, ya, jadi adanya bersih. Apa yang mau dikasih reward? Ya hanya bersih Ini karena memang itu. Kita kalau kita mau main logika kan gitu Pak. Jadi ketika ada gelas yang kotor, dia dibersihkan, dia kembali ke kodratnya. Apa yang mau dinaikkan kelas? Karena level dia itu. Level dia bersih, Kayak gini. manusia itu bersih. Ini nggak jamin saya benar 100% ya. Cuman ini versi saya aja gitu. Jadi kenapa Allah tuh menguji kok kenapa nggak di surga terus gitu loh. Jadi inilah bukti keesaan Allah, kehebatan Allah, luar biasanya Allah di situ. Bukan Jadi, semena-mena ketika mungkin Allah Pak. Bukan Ngasih semena-mena. sesuatu. Bentar.
Kalau semena-mena Pak, itu bukan kuasa. Sama seperti pemerintah sekarang ini semena-mena, itu bukan bukti kuasa Pak. Itu mau menunjukkan dia itu nggak bertanggung jawab. Betul nggak? Kita lihat pemerintah sekarang, semena-mena bikin aturan. Apakah itu mau membuktikan kuasanya atau membuktikan kebusukan dia? Logikanya kan gitu. Gitu. Makanya saya bilang, dunia aja ada aturan. Ini kenapa Tuhan nggak punya aturan? Tuhan suka-suka, semena-mena. Itu yang jadi pertanyaan aku Jadi, gitu. Logikanya. sekarang kan gini, waktu itu kan makhluk cuma ada 3 kan, jadi ya makhluk yang maksudnya yang punya roh gitu loh, itu malaikat, iblis sama si manusia Adam dan Hawa gitu loh. Malaikat dan iblis itu memang makhluk roh Pak, bukan punya roh, tapi memang makhluk roh. Kalau kita ada tubuh, Ya, kita nggak punya tubuh. Jadi yang saya bicarain adalah kalau menurut saya sih gini Bun, jadi Allah akan menciptakan semua ini tidak akan sia-sia kan. Jadi Allah menciptakan surga, neraka gitu loh. Kalau seorang tahu-tahu si iblis, malaikat, Adam dan Hawa itu dikasih surga, enak banget lah dia ngapain? Gue nyiptain orang nggak ada perjuangan, nggak ada Bisa jasa. ada Tuhan sirik sama ciptaannya. Ngapain diciptain enak aja loh? Masa ada Tuhan dengan kebusukan hati enak kali kok di surga loh? Memang ini Tuhan agak lain ya. Ya kok enak kali ya, memang manusia apa yang diciptakan itu. Aduh, patah sih tadi Justru ini. pas banget, Betul. pas banget. Oke, akhirnya saya paham Pak. Ketika Bapak bilang Allah menciptakan itu dengan susah payah. Betul berarti Pak. Betul ya. Allah menciptakan dengan susah payah. Kalau Allah itu ciptakannya itu dengan susah payah, memang cocok. Dia bilang enak kali kok. Kalau begitu Pak nggak mau susah payah Tuhanmu, ngapain diciptain? Kalau dia memang harus bersusah payah menciptakan, ya udah rebahan aja, nggak usah ciptain. Kayak kurang kerjaan dari tadi. Diciptakannya surga, Ya. diciptakannya neraka, diciptakannya iblis untuk menggoda-goda. Apa ini? Saya nggak Iya ngerti loh. jalan pikiran Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa, maha apa segala-galanya kan. Iya Pak. Cuman nggak sembilan. DPR Paham, itu kan? juga maha kuasa Pak. Kuasanya suka-suka kan naikkan harga, naik turun kan, tapi nggak bertanggung jawab. Nah, apa Bapak mau samakan seperti itu? Tuhan ini? Justru itu dengan mereka menciptakan 3 makhluk tadi itu sebenarnya Tuhan itu kan nggak butuh manusia, nggak butuh malaikat, nggak butuh iblis kan, betul nggak butuh. Kalau nggak butuh Ngapain kenapa diciptain? butuh tadi Alasannya apa? Mereka pengen- Alasannya apa? yang makhluk itu hebat, maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya di situ. Loh, dia hebat. Cuman Bentar Pak, dia hebat maha kuasa kan dia sendiri. Dia kan Iya. sendiri. Ya udah, dia hebatnya sendiri tanpa makhluk. Ya siapa yang mau peduli sama dia? Ya toh? Benar nggak sih? Aku bingung dengan jalan pikiran Tuhanmu ini. Agak lain, udah kayak pemerintahan di Konongan. Suka-sukanya aja, mentang-mentang berkuasa, suka dia aja nyusahin rakyat kan gitu kan? suka-suka Bu. Jadi sebelum ada semua ini Allah kan punya planning Bu, punya perencanaan, benar nggak? Apa planningnya? Ada langit dan bumi, bener nggak? Ada dunia, akhirat, benar nggak? Ada surga, neraka gitu. Untuk apa Pasti itu punya diciptakan? planning. Untuk apa itu Jadi diciptakan dia- semua itu? Untuk makhluk ciptaannya kan, untuk Iya, kita maksudnya manusia. Untuk apa? Untuk apa ciptaan dan semuanya itu dia ciptakan? Fungsinya apa? Gunanya apa untuk dia? Ya itu tujuannya bahwa dia maha kuasa gitu. Tapi kuasanya bukan semena-mena, dia maha bijaksana dan maha adil. Kenapa adil, maha bijaksana? Mereka melalui proses gitu loh. Prosesnya apa? Oke, Ciptailah Kita bicara adil. tiga makhluk. Kita bicara adil. Gitu. Oke, kita bicara adil. Iblis diciptakan untuk menyesatkan Sebenarnya manusia. tadinya itu pertama menyembah Allah. Pertamanya itu malaikat juga menyembah taat. Malaikat itu kan kata Bapak tadi kan ngikutin perintahnya Allah, suruh nyesatkan manusia, sesatkan. Pertanyaan saya, kalau Allah ini nyuruh setan, iblis ini untuk menyesatkan, dia melakukan, kenapa setan ini malah dapat neraka? Kenapa nggak dapat reward? Loh, karena dia melakukan kan? Iblis diciptakan untuk menggoda manusia. Dia udah lakukan, Ya. harusnya dapat reward dong. Kok malah ditaruh ke neraka? Ini agak Jadi- lain memang jalan pikirannya, Pak. Gini. Mana? Sebelum iblis itu calon penghuni neraka, kan ada prosesnya kan. Tadinya Allah kan adil.
semua setara, sejajar, dikasih surga semua kan. Heeh. Nah, cuman Allah yang menguji mereka makhluk bertiga ini. Heeh. Cuman kalau malaikat aja memang sifatnya memang taat. Kalau iblis punya nafsu, kayak mirip-mirip kayak manusia. Nah, di situ diujilah mereka. Coba aku uji kamu, enak banget kamu di surga. Mungkin seperti itu analis pemikiran Allah seperti ini. Enak banget kamu di surga, akan ku uji kamu. Bentuknya seperti apa? Taat, patuh gak kamu pada aku, perintah aku? Secara logika, Loh, iblis gak mau secara lah. logika, kalau memang Tuhan nggak mau makhluk ini enak-enak, ya langsung aja diciptakan di neraka kan gitu. Nah, namanya Agak lain Bapak ini. sama Jadi Tuhan ini sama ada gimana sih adil. otaknya? Bentar dulu, pikirannya Tuhan ini kok picik kali, udah dia ciptakan, kok enak kali, kok macam mana? Jadi dia Justru ciptakan gini itu loh. untuk apa? Gini dulu. Heeh. Iblis kan pertamanya kan pinter, hebat gitulah. Makanya Apa hebatnya Punya nafsu. iblis? Hebatnya hebat bu. Iblis itu lebih hebat dari malaikat. Ah, terus? Ya malaikat cuma dia kelebihannya taat gitu lah. Manusia itu dia bentuknya kan jasad itu. Iblis itu taat loh, Pak. Pertanyaan saya coba, iblis taat nggak sama Allah? Kenapa taat? Tadi itu menyembah. Loh, Pertama kalau taat iblis sebelum ada taat, Adam. oke, kalau iblis Iya. taat, terus apa rewardnya untuk dia? Apa? Dia udah ngikutin Allah. Terus dia dapat apa? Kok malah masuk neraka? Di mana adilnya Tuhan? Agak lain. Coba Pak. Pertanyaan saya Iya. ini katamu tadi Tuhan adil, ya toh? Oke, dia adil. Iblis ini taat, disuruh goda manusia, goda. Terus salam Bang lah. Terus kenapa dia malah nggak dapat reward? Harusnya iblis ini dapat surga loh Pak. Dia ngikutin apa Ya. perintah Tuhan. Ya toh? Itu bukannya. Kan ada sejarahnya gini bun. Ini nih sejarahnya kan. Tadinya makhluk itu semua 3 makhluk itu iblis, malaikat, manusia itu tujuannya menyembah Tuhan. Taat, patuh dan perintah Tuhan. Nah, tujuan nyembah Nah, Tuhan. kenapa takwa itu kan perintah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya kan? Ya. Itu takwa, maka mereka yang layak jadi penghuni surga. Setuju nggak? Setuju Iblis kan? ini kan nyembahnya Setuju Allah, nggak? disuruh nyembah Adam. Ya dia nggak mau lah orang perintahnya nyembah sama Allah. Justru iblis ini taat. Disuruh nyembah Allah aja, diperintahkan nyembah Iya. manusia. Bah, Justru bah, salah. bah. Andai kata iblis ini menyembah manusia, maka dia udah menyalahi aturan. Karena kan katanya iblis diciptakan itu untuk sujud sama Allah, Pak. Ini bingung saya, Ya. ini kenapa iblis yang disalahin, Allah yang nyuruh dia taat. Itu. Ini justru saya nih bingung sama bapak ini gimana ini? Kok bisa nggak pakai logika hingga detik ini? Gini loh, gini bun. Iya. Gimana Pak? Jadi kalau menurut saya sih ya, pertama makhluk itu ada 3 tadi, iblis, malaikat, dan manusia. Tadinya kan penghuni surga. Oke. Cuman Tuhan Allah itu gak semena-mena kan ngasih mereka makan siang gratis gitu loh. Nah makanya diujilah mereka. Apa bentuk ujiannya? Di situ ada perintah dan larangan. Nanti dengerin dulu. Apa perintahnya Allah pada iblis dan para malaikat? Sujudlah kamu pada Adam. Nah malaikat mau, iblis nggak mau, ya kan? Nah ada satu sisi larangan, sebab terusirnya. Maka disitulah ketika iblis gak mau mencari perintah Allah, maka terusirlah dia. Nah, sebab karena dia nggak taat pada Allah, terusir. Kita jangan berpikir mau dia baik atau enggak dulu dah. Sebab itu iblis terusir dari surga. Terus yang kedua, nah, sebelum terusir, iblis kemarin perjanjian sama Allah. Oke lah, saya mau diusir, tapi dengan catatan, aku akan menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat, kata Allah. Boleh gitu loh. Silahkan kalau kamu bisa gitu loh. Tapi aku ada rahasia, selama mereka patuh, tunduk dan sujud padaku, kamu gak akan bisa menyesatkan mereka, iblis. Ya gak apa kan. Di perjanjian kesepakatan itu kan turun lah, terusirlah iblis ya ke dunia kan gitu, dari surga gitu loh. Nah cuman iblis pinter, akan aku sesatkan anak cucu Adam ya. Waktu di surga aja si iblis sudah membisikkan kan, roh kan bisikan pada Adam kan, Adam udah kamu makan si buah koldi biar kamu kekal. Allah tuh bila bahasanya kan itu mah tipu-tipu bagaimana, karena biar kamu itu nanti juga terusir ke saya, makanya dimakanlah si buah koldi tadi kan. Itu sebab kalau si Adam gak makan buah koldi, itu gak mungkin ada manusia di bumi ini. Karena apa? Adam taat waktu itu. Sebab Adam gak taat pada perintah Allah, terusirlah si Adam. Nah, kenapa saya bilang Allah itu adil dan bijaksana? Ada prosesnya, proses pengusiran kita, karena kita
nggak mau taat pada perintahnya. Nah, perintah Allah itu apa? Ya udah, kamu jangan makan kurdi aja. Kamu jangan menolak perintahku iblis. Kalau aku sujud ya sujud aja. Emang kamu siapa gitu loh? Gitu loh. Kamu kan ciptaanku gitu loh. Kalau suruh sujud pada siapa sujud aja gitu. Sebab kamu nggak menanti perintahku ya. Sebab itu iblis terusir. Karena sebab Adam makan buah kurdi, sebab itulah Adam terusir dari surga. Nah, kalau menurut saya, pemikiran saya, logika saya berpikir, kenapa itu terjadi? Karena Allah menciptakan di sebelah sana ada tempat namanya bukan surga tapi neraka, lawan dari kata itu ya. Nah, karena proses perjanjian tadi Allah sama iblis tadi, akan aku sesatkan anak cucumu Adam sampai hari kiamat. Ya. Siapa yang enggak? Nah, sekarang gini, pasti Allah nggak semena juga kan? Itulah utusan para rasul tadi dari zaman si Abraham, ada nabi-nabi kan, rasul, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Islam. Nah, ketika udah ada firman yang turun, itu ada firman kan intinya itu perintah dan larangan. Nah, barang siapa yang mengikuti perintahku, firman Allah, firman Tuhan, yang mengikuti ataupun menjauhi larangannya, itulah calon-calon penghuni surga. Tapi iblis Peter, akan aku sesatkan kamu manusia dari depan, dari belakang, dari samping, kanan dan kiri. Maka kata malaikat, sungguh berat nasib manusia ini. Kenapa? Iblis selalu menggodanya dari segala penjuru. Nah, hanya dua yang bisa kamu. Satu adalah kamu selalu berdoa Allah di atas, berdoa. Yang kedua sujud, berserah diri gitu tadi. Nah, orang-orang seperti itu akan selamat gitu loh. Nah, itu intinya seperti Yang itu. nyuruh iblis menggoda siapa? Ya itu memang udah janjinya iblis waktu terusir. Karena dia nggak mau sendirian nanti di neraka. Harus ada pengikutnya, teman yang banyak. Dari iblis nggak menyembah Allah. Dia udah ingkar. Iblis kan percaya Allah itu Tuhannya. Cuman karena mereka terusir, sewotlah dia gitu loh. Oke. Ingkar. Cuman Saya kan punya dalil saya nih. sesatkan semua Oke. gitu. Maryam 83 dikatakan seperti ini, Pak. Nih. Ini jadi jangan bilang dia sendiri nih. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Jadi mereka ini mengikuti perintahnya Allah, Pak. Jadi iblis itu, setan itu, ya, itu atas perintahnya Tuhanmu yang utus. Jadi cemana? Jadi ini yang mana yang betul ini? Loh, kalau iblis itu ngikutin perintah Tuhan, harusnya dia nggak dapat neraka dong. Harusnya dia dapat surga lah. Orang dia ngikut perintahnya Allah. Ini mana yang betul ini? Itu? Kalau iblis semenjak terusir itu bang tugasnya menggoda makhluk manusia gitu. Nah, dia dikasih tugas, dia kerjakan tugasnya. Harusnya dapat Bukan surga tugas. lah iblis. Itu atas naluri iblis itu sendiri. Kan mereka juga punya hak hendak bebas kan sebagai makhluk ciptaan, jangan gitu. Lah, Iblis. itu tadi katanya Allah yang mengutus untuk menyesatkan. Allah. Jadi mereka menyesatkan atas perintah Tuhan kamu. Harusnya mereka dapat Allah ilmu, mereka taat. Jadi ibu tadi nggak dengerin saya. Allah tuh nggak mengutus menyesatkan, tapi iblis sendiri yang mengatakan Nah, ini saya akan ayat. sesatkan. Ini ayat, Pak. Kalau saya dengerin Bapak, saya sesat. Saya dengarkan Quran. Karena tuh Coba Quran baca yang dulu. bilang bahwa setan itu diutus untuk menyesatkan manusia. Loh, justru Bapak ini bikin ayat sendiri nih. Jadi saya dengerin Bapak atau dengerin Quran nih? Atau udah ganti nih? Mau gimana ini? Jadi mana yang betul? Yang bikin skenario bukan Allah lagi yang bikin skenario. Oke lah, itu tadi aku baca lagi artinya. Kayaknya itu nggak sinkron kayaknya. Kalau Tuhan itu menyuruh iblis untuk menyesatkan manusia, kayaknya nggak sinkron itu dengan ayat-ayat yang lain. Yang saya tahu mungkin gini loh. Iblis itu setelah terusir dari surga, dia melakukan perjanjian sama Allah sendiri. Akan aku sesatkan anak cucu Adam. Kata Allah, terserah kalau kamu bisa gitu. Gitu. Makanya Nyatanya kan ketika bisa ada banget. Berarti ketika Allah ada- mengizinkan dong. Oke, Ketika ada kata tadi, terserah itu saya- mengizinkan nggak? Kata terserah dari Allah itu mengizinkan nggak? ya maksudnya iblis itu dikasih kehendak bebas. Jadi barang siapa yang mengikuti perintah iblis, ya mereka Tuhannya iblis. Barang siapa yang mengikuti perintah ajaran Alkitab untuk Al-Quran atau Zabur, mereka mengikuti ajaran firman Allah kan begitu. Mereka itulah yang akan nanti calon penghuni surga kan seperti itu. Nah, barang siapa yang nggak mengikuti perintah Rasul-Rasul utusan Allah gitu, ya mereka itulah calon penghuni neraka. Mereka nanti
akan jadi teman-teman iblis itu, Bun. Jadi seperti itulah. Oke. Dia udah kepanjangan ya. Tapi poinnya tahu dah kayaknya. Tahu Pak, tahu. Udah kayak anggota DPR Pak semena-mena. Itu poinnya. Iya. Jadi untuk menunjukkan bahwa saya ini suka-suka aja. Enak kali kau diciptakan, enak-enak di surga. Harus kau uji ini udah kayak seminggu. Ya udahlah Ini Pak ya. versi saya. Mohon maaf lahir Ya, batin kalau ada jangan- salah-salah kata ya Pak ya. Tapi thank you untuk diskusinya. Keren. Jadi ada satu lagi sebenarnya, Bun. Satu lagi ya. Gimana? Itu lagi ya. Saya ingin cerita aja gini. Dalam versi Al-Quran, sebenarnya gini, ini masalah yang sering diperdebatkan, jadi orang saling bahan olok-olokan. Umat Muslim jelek-jelekin Yesus, umat Kristen jelek-jelekin Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang nggak bisa. Padahal dia sosok dua orang itu sebenarnya Maksudnya orang Kristen jelekkan Nabi Muhammad yang kayak gimana? Jelek-jelekin gimana? ya namanya kadang bilang doyan kawin, Oke. apa itu saya sering dengerin cuma jangan Pertanyaan dibahas seperti saya, itulah. Nabi Muhammad itu banyak nggak istrinya? Suka kawin nggak? Iya kalau kita terangin panjang itu, Bun. Kecuali ibu mau saya undang ke kiai saya, jadi ahli kitab tasik duduk bareng nih. Kalau ibu mau nanti saya undang, duduk bareng nanti terangin tafsirnya bagus, asbabul nuzulnya juga tahu. Maka gini loh, ketika orang bicara tentang si topiknya A, ketika ibu nanya ke saya nggak bakal paham, pasti nggak bakal paham. Nanti yang ada apa? 1 jadi 10 gitu loh. Maksud saya seperti itu. Makanya kalau bertanya tentang tafsir Al-Quran, makanya kayak tadi Allah suruh menyesatkan manusia, itu juga ada tafsirnya sendiri. Pak, Toto kena ban ya? Aduh.
Ya, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan bersama diskusi yang menarik ya dari Edis dan kita menyaksikan bagaimana semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus ya, yang haus akan kebenaran firman Tuhan dan mereka mau percaya kepada Kristus dan menjadi seorang pengikut Kristus, dan sesuatu yang perlu kita apresiasi, kita rayakan bersama ya, karena semakin hari semakin banyak orang ya. Kita nggak tahu ya, ada orang yang KTP-nya masih seperti agama yang dulu gitu ya, tapi imannya, hatinya bukan sudah hanya kepada Yesus saja gitu, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan ya, saya selalu mengatakan bahwa memang Edis, kalau kita mau belajar kepada dia, dari dia ya, tentang iman Kristen, saya tidak terlalu merekomendasikan teman-teman ya untuk belajar dari beliau gitu. Tapi kalau kita mau belajar dari beliau tentang Islamologi ya, saya selalu menyarankan untuk belajar sama dia ya. Islamologi itu dia sangat paham Islamologi, dia sangat mengerti, dan banyak orang yang akhirnya kejang-kejang. Ya, oke. Saya mau baca satu firman Tuhan ya untuk kita semua ya. Dari Matius pasal 6 ya. Firman Tuhan berbunyi, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini adalah ciri khas orang ahli Taurat pada masanya ya, di zaman Yesus. Mereka berdoa itu, motivasi mereka bukan untuk berbicara kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan ya, tetapi motivasi mereka adalah untuk dilihat orang gitu. Mereka haus akan pujian dari orang lain. Dan makanya di bagian akhir dikatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pujian-pujian yang mereka terima dari orang lain itu adalah upahnya mereka gitu. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa panjangnya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kan itu berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita berdoa ya. Ada pertama itu berdoa jangan munafik gitu ya. Apa itu munafik? Munafik itu ya kita nggak betul-betul menunjukkan keseriusan kita, kita masa bodoh, kita nggak punya keseriusan kepada Tuhan untuk memohon atau berbicara kepada Dia ya, dan kita nggak benar-benar jujur dari hati kita gitu. Dan di sini dikatakan berdoa masuk kamar gitu ya. Ini menunjukkan Tuhan itu membutuhkan relasi pribadi ya kita dengan Dia. Bukan bagaimana kita dilihat orang, tapi bagaimana hati kita sungguh-sungguh berelasi dengan Dia dalam hubungan kita dengan Dia gitu. Dan doa Bapa kami ini juga isinya begitu spektakuler ya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, baru kemudian kita meminta apa yang kita perlukan ya. Dan jangan hanya kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu kita lupa bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dan juga diskusi ini memberkati kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.